Fenomena tanah bergerak di Kampung Sekip Jangli, Tembalang, Semarang semakin parah dan meluas berdasarkan keterangan Ketua RT. Ada 3 rumah warga yang hancur dan rata dengan tanah. Peristiwa tanah bergerak terjadi perlahan-lahan membuat tanah permukiman semakin bergelombang. Sejumlah retakan tanah terjadi di beberapa titik dan membuat permukiman warga menjadi tidak sejajar atau miring. Hingga 3 bangunan rumah huni roboh hingga ambles. Kontur tanah yang dulu landai kini berubah menjadi patahan terbuka. Bahkan sejumlah rumah warga dalam kondisi mengkhawatirkan lantaran bangunan tidak permanen berbahan kayu sehingga rentan terhadap pergerakan tanah. Terdapat 15 rumah yang terdampak langsung tanah bergerak dan 65 kepala keluarga dari 315 jiwa sebagian diungsikan ke tempat yang lebih aman. Jelas khawatir untuk sekarang. Berapa kakak Pak? Cuma kita takutkan kalau pas malam hujan. Terus berjaga gitu teman? Iya, jadi setiap malam kita jaga pos yang ada di musola. Nah, terus ini total ada berapa kakak Pak? Untuk yang terdampak ini ada 15 kakak. Terus yang secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan sekitar ada 42 kakak. Tak hanya rumah warga, kerusakan juga menjalar ke infrastruktur desa. Satu titik jalan di jalur menurun yang dulunya menjadi akses utama warga dari Jangli menuju kawasan Undip kini patah dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ander Aprianto, iNews melaporkan. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran Sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter. 22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Ini mengungsi kemana Pak? Ya, mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah Pak. Sudah nggak bisa ditempati? Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Cuman Itu. retak-retak juga. Cuman retak-retak juga. Akibat tanah bergerak, warga terpaksa mengungsi di sanak saudara dan tetangga. Warga pun berharap Pemkab Tegal merelokasi rumah warga seperti bencana serupa di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Korban tewas akibat pesta miras oplosan di tempat karaoke milik seorang warga Suwawal Timur, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Jawa Tengah pada Minggu malam kemarin menjadi 6 orang. Sementara 2 korban lain masih dirawat di rumah sakit. Tak lama setelah melakukan penyelidikan, Polres Jepara menetapkan 3 tersangka, yakni pemilik tempat karaoke yang menjadi lokasi pesta miras dan 2 lainnya yang sudah meninggal karena ikut menenggak miras oplosan. Tersangka terlibat melakukan pengoplosan miras tanpa didasari keahlian dengan tujuan hanya untuk memperoleh keuntungan. Bitlab Forpolda Jateng juga turun tangan untuk mengotopsi korban untuk mendapat tambahan barang bukti. Untuk terlapor yang sekarang sudah menjadi tersangka ada 3. Yang pertama MR alias Pongli, kemudian S alias Kancil, serta ESW. Jadi ada 3 yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan kemudian salah satu dari tersangka tersebut merupakan orang yang juga menjadi korban dan meninggal dunia. Untuk modusnya adalah melakukan pengoplosan minuman keras tanpa didasari dengan keahlian untuk memperoleh keuntungan dan sebagai mata pencaharian. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.
Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan Rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan Rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah atraksi barongsai dari Tripusaka Solo yang disaksikan lebih dari 400 siswa SD warga Solo di halaman sekolah setempat. Atraksi disaksikan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenakan baju dan kostum bertema Imlek mendapatkan respon yang meriah dari para siswa. Usai atraksi, para siswa-siswi memberikan angpau atau amplop berwarna merah dengan memasukkan ke mulut barongsai. Pesan-pesan untuk tahun ini ya selalu diberkati, berkat dari kesehatan semuanya, anak-anak kami juga selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kepintaran dan juga SD warga terus maju dan sampai nanti ke depannya kita terus sukses selalu. Kegiatan ini untuk memperkenalkan toleransi antar umat beragama, sekaligus merajut kebinekaan dan toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah sejak usia dini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta 3 warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mens Rea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mens Rea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Bang Panji, tolong Bang. Hati-hati guys, hati-hati.
Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Diambil keterangan termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di mensreya. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di mensreya. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara mensreya. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.